selain itu bisa juga nih menggunakan, dia punya teknologi NFC juga, jadi kita bisa menggunakan juga di KTP kita. Betul. Wah, Bentar, lagi. Nyalakan TV. Oke, menyalakan Oke. Jadi udah. Gizmology on the spot. Yang kategorinya itu mulai dari security, penerangan, home appliance, dan home appliance itu juga kita punya banyak tipe, baik yang untuk kebutuhan listrikan, untuk yang kebutuhan memasak kita juga punya, maupun yang seperti air purifier. Nah, nanti kita bisa lihat satu persatu seperti apa sih aplikasinya kalau kita punya satu rumah yang bisa dibilang hampir seluruh ruangan itu udah tercover nih dengan ekosistem smart home dari Just Diversitas. Nah, kita langsung mulai aja ya supaya tidak berlama-lama. Kita langsung mulai dengan bagian luar rumah, di mana salah satu proyek yang paling penting itu tentunya dari kategori security. Yang bisa kita Bapak lihat di sini kita punya Smart Outdoor Camera W01. Produknya itu sendiri keunggulannya adalah dia bisa wireless. Jadi kalau aplikasi di sini memang kita udah ada setting kabel tuh, memang bisa kelihatan ada kabel ya. Karena kan memang ini sudah dari awal konstruksi rumah sudah disiapkan nih, ada di atas ada colokannya. Tapi kalau misalnya untuk rumah-rumah existing biasanya kalau di rumah-rumah kita nggak punya banyak colokan ya. Sehingga kalau misalnya mau pasang CCTV di luar kok kayaknya ribet ya. Kita mesti tarik-tarik kabel, kita mesti bobok ulang, dan itu semua bisa dirasa terlalu merepotkan. Nah, kita punya solusinya, yaitu outdoor kamera yang secara powernya itu wireless, jadi dia pakai baterai, dan baterainya sendiri itu bisa tahan sampai 18 bulan. Setelah kurang lebih 18 bulan harus di charge, tapi itu 18 bulan sendiri udah waktu yang sudah cukup lama ya. Nah, untuk tampilannya sendiri Bapak Ibu, nah kita on kamera nih. Penjahatnya banyak banget. Penjahatnya banyak banget. Dia sudah full HD 2 megapiksel. Dan seperti yang tadi disebut, karena dia menggunakan baterai, kita nggak perlu khawatir nih, karena kapasitas baterainya sendiri itu ditampilkan. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira kapan ya kita udah butuh charging gitu. Nah, jadi untuk kebutuhan security kita ini sangat-sangat aman. Biasanya berapa jam, Bu? Biasanya berapa hari? Untuk kalau untuk kapasitas baterainya itu bisa sampai 18 bulan justru Pak, cukup lama. Nah, bahkan ini keunggulannya adalah kalau misalnya yang namanya listrik kan bisa aja terjadi padam kan ya. Nah, jadi kalau misalnya padam listrik, dia sebenarnya tetap jalan karena dia pakai baterai. Jadi kita nggak perlu khawatir. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang memanfaatkan padam listrik buat berbuat jahat gitu, bisa tetap terekam. Gitu. Rekamnya kemana ya? Rekamnya itu kita bisa pakai SD card, bisa pakai cloud. Jadi kalau misalnya pakai SD card, kita bisa tarik datanya secara offline. Gunakan SD card itu. Nah, seperti itu. Kalau untuk SD card-nya sendiri sampai berapa ya? SD card-nya kita sampai 128 GB. Iya. Dan tentunya kita juga punya alat berikutnya, yaitu Smart Door Lock. Untuk door lock ini sendiri kita cara pembukanya itu sudah ada 8 cara. Oh sorry, ini aku mau tampilin itu. Tadi door lock kan aku pencet kan. Nah, ini dia akan trigger video call ke aplikasi kita. Jadi kita bisa tahu nih siapa yang datang, seperti itu. Jadi selain ada bunyi ting-tongnya juga, itu bisa trigger juga nih untuk video call-nya. Tapi ada notifikasi di situ ya? Ada notifikasinya. Tadi di video call-nya. Sudah nanti dan kita coba yang mungkin ada sinyalnya sedang kurang bagus. Anyway, kita bahas berikutnya untuk yang door lock-nya. Untuk yang door lock-nya sendiri, kita udah pakai 8 cara nih untuk membuka pintu. Jadi bisa menggunakan sidik jari, bisa menggunakan password. Untuk passwordnya sendiri kita juga bisa passwordnya yang unlock. Jadi ini password yang biasa. Kita juga bisa bikin nih temporary password. Misalnya kalau ada tamu mau datang nih, tapi kita misalnya lagi di luar, suruh dia masuk dulu. Mungkin kalau anak saudara ya yang kita udah percaya, kita bisa kasih temporary password yang cuma berlaku 1 kali.
Jadi nanti besok-besok mau datang lagi nggak ngomong-ngomong nggak bisa buka kayak gitu. Itu waktunya sampai berapa lama? Nah untuk waktu kita bisa atur apakah cuma temporary password yang 1 kali aja atau yang bisa berlaku buat 2 hari, 3 hari. Nah itu bisa pakai juga tuh kalau misalnya punya bisnis penyewaan ruangan kayak misalnya punya Airbnb seperti itu. Jadi passwordnya cuma berlaku 2 hari selama disewa aja. Nah, selain itu bisa juga nih menggunakan, dia punya teknologi NFC juga, jadi kita bisa menggunakan juga di KTP kita, betul. Wah, Bentar. lagi. Akhirnya Bentar ya, pakai. ini kan di lock dulu. Nah, unlock. Nah, ini kan tadi kan kita pakai KTP. Selain KTP kita bisa juga nih menggunakan kayak e-money. Bentar, Pak. Pelan-pelan. Pelan-pelan ya, lagi ya, ulang ya. KTP Itu harus dulu deh. register dulu ya? Harus register dulu, nggak Di bisa aplikasinya? registernya langsung di fisik. Oh, di fisik. Nah, di fisik doorlocknya. Maksimal berapa kartu, Mbak? Kita ini dia bisa sampai gabungan 300 ID. Gabungan 300 ID itu termasuk sidik jari, termasuk password, termasuk kartu. Itu pokoknya total bisa 300 ID. Jadi Semua kartu yang NFC ya? betul KTP, e-money. Nah, di paket penjualannya dapat RFID card juga. Nah, itu juga bisa. Tapi semuanya 300 ID. Jadi mau passwordnya berapa, temporary passwordnya berapa, itu semua udah dihitung termasuk di 300 itu. Sidik jari juga. Seperti itu. Mbak, ini baterainya tahan berapa lama, Mbak? Ini kita baterainya bisa tahan sampai setahun. Dia baterainya pakai ini kok, baterai ABC yang biasa yang AA paling 4. Setahun itu ya? Iya, karena Jadi dia kalau memang baterai habis konsumsi nggak bisa listriknya masuk. tidak banyak. Kalau misalnya dia sudah mulai lowbat, dia akan kasih alarm. Dari alarm itu masih bisa buka tutup sekitar 200 kali. Tapi kalau misalnya bener-bener kita kelupaan banget nih, udah di alarm tetap kita nggak ganti baterai, itu masih bisa pakai kunci manual. Manual ada ya? Iya, atau kita bisa trigger dia pakai power bank. Oke. Cuman buat trigger aja biar dia menyala dan kita bisa buka dan ganti baterainya seperti itu. Oke, nah ini adalah ruang tamu yang juga sudah dilengkapi dengan produk-produk dari It Smart Home. Dimulai dengan switch ini. Nah, jadi switch ini juga termasuk produk smart home kit kami. Nah, jadi ini kan dia ada 2 nih switchnya. Nanti tampilan di aplikasinya juga mirip sama ada switch 1, ada switch 2. Seperti itu. Jadi secara tampilan aplikasinya juga gampang banget lah, user friendly. Harusnya orang dengan melihat seperti ini pasti ngerti. Contohnya ya kalau dari aplikasi saya, nah ini padam lagi. Kalau mau dinyalain juga ya sesimpel ini aja. Bisa kita lakukan dari satu aplikasi It Smart, dimanapun kita berada, bahkan kita sampai di luar negeri juga kita bisa. Dan ini bukan cuma sekedar fungsi on off-nya aja nih, kita juga bisa timer. Misalnya nih switch 1 mau kita jadwalin nyala tiap jam 6 misalnya, atau mau kita countdown. Ini kan start duration kapan, end durationnya kapan, itu bisa kita jadwalkan seperti itu. Jadi ini fungsinya bukan cuma sekedar on off dari jarak jauh atau dari aplikasi aja, tapi kita juga bisa jadwalin. Jadi kita bahkan udah otomasi rumah kita nih, lampu, tapi bawahnya ini lampu yang biasa ya, belum smart bulb. Kalau smart bulb sih udah bisa tanpa harus ada switch seperti ini. Dan switch seperti ini nggak cuma terbatas kita ke lampu aja, tapi bisa juga misalnya mau ke kipas exhaust bisa, atau kalau misalnya mau ke pompa atau mau ke alat-alat yang lain itu bisa. Jadi nggak terbatas aplikasinya di lampu aja. Lanjut ya, aku mau demoin ya untuk ini air remote-nya. Jadi misalnya nih, ini air remote, aku mau coba buat kendaliin si AC yang ada di sana. Ini, aku tampilannya hampir mirip sih sama remote AC pada umumnya. Jadi kita bisa atur temperature, kita bisa atur mode, speed dan sebagainya. Misalnya aku yang paling gampang aja deh, aku switch off aja. Nah itu langsung padam.
Coba kalau waktu dari aplikasi aku on-in lagi, dia nyala lagi. Untuk tampilan TV ini juga ya kita bisa macam-macam nih, bukan cuma power on off doang, tapi bisa juga suara, ganti channel dan sebagainya. Coba aku power dulu. Ini yang remote-nya di pairing dari situ kan? Betul, di pairing. Ada maksimal berapa device kan, Mbak? Oh, ini bisa. Nggak ada sih. Nah ini kalau aku power on. Kalau dulu VGA bisa, karena VGA punya internet. Nah ini kan kita dari aplikasi. Ini untuk TV berapa merek aja ya? Ini ya? Enggak, ya, Nggak ada ini ya? banyak. Banyak, universal ya? Universal, betul. Ini kan contohnya kan ini kita add ya. Iya. Aku coba demoin aja langsung ya. Add ini ada macam-macam nih produknya. Jadi bukan cuma TV ataupun AC aja, tapi bisa juga ada kipas, ada audio speaker, ada even kamera, proyektor, DVD dan sebagainya. Selama dia infrared. Infrared. Jadi yang di pairing Kadang-kadang kan ada merek-merek China yang macam-macam kayak gitu. Itu dia bisa nggak betul. ngenalin merek, dia ngenalin remote. Remote-nya ya. Oke. Gelombangnya gitu. Tapi sebetulnya pada saat kita pairing itu kita bisa misalnya ini kita pilih quick match. Nah itu tuh Oh, dia bisa akan tahu ya? keluarin ini nih. Ini bagus nih list brandnya. List Ini berapa brandnya. R ini? R ini 169. 169.000. Betul. Nah misalnya merek apa deh yang paling aneh? Apa mungkin kita mau coba? Changhong. Changhong. Iya, contoh. Ada speaker Kuka. Kuka. Changhong. Nah Changhong ada nih. Oh, Changhong ada apa? Nah Changhong ada. Xiaomi. Xiaomi pasti ada deh. Dicek dong. Dicek. Gold Star. Star. Ninja. Iya. Ini gue punya dulu. Xiaomi, Mi ada Mi. Oh. Apa tadi? Digitech apa? DIJI ya? Polytron. Ada Digitech ini. Polytron yang lokal. Polytron masa nggak ada? Kemarin gue baru rusak. Digitech ada di Digitech. Karena Polytron lokal, Polytron siapa tahu. Dijual mahal. Lokal. Iya, mahal beli ini ya. Ada nih Polytron. Oh, ada. Ya. Ada lah merek Indonesia, Bro. Ada. Yang nggak ada Polygon. Itu sepeda. Apa tadi ini? Kuka ada. Kuka ada. Ya banyak lah. Berbagai merek sih udah ada. Tapi kalaupun dia nggak ada, kita bisa pilih yang ini. Yang pokoknya mungkin merek yang bikin sendiri kali ya. Iya. Kita bisa pilih dia yang learn match. Oh. Nah itu baru dia satu persatu kita harus cocokin. Agak lebih repot. Tapi kebanyakan merek tadi kita udah random cek ternyata ada. Nah ini tadi kan saya coba pakai aplikasi. Nah berikutnya kita coba pakai Google Nest. Kebetulan kita udah connect nih dengan Google Nest nih. Nah kita kompatibel juga. Coba ya. Oke Google, nyalakan TV. Oke, menyalakan TV. Wih. Oke. Jadi udah nggak usah nih. Coba kita AC ya. Oke Google, matikan AC ruang tamu. Sip, Minta tolong mematikan dong. AC lengkap. Oke. Panas ya kita nyalain lagi. Oke Google, nyalakan AC ruang tamu. Oke, menyalakan AC ruang tamu. Nah, Itu cuma butuh itu doang ya. butuh ini. yang Sama Nest. remote ini kita bisa Note ya? konekin juga ke yang lain, contohnya ke Saklar. Yang oke Google bisa diganti nggak bisa oke Mas Didit gitu. Nah, tapi gimana? Bapak mau diem sendiri Bang gitu, Bang. Coba ya kalau ke Saklar. Oke Google, matikan Saklar. Oke, mematikan 12 saklar. Wah, 12 langsung. Oke Google, nyalakan Saklar. Ya apa yang saklar? Sip, menyalakan 12 saklar. Itu nggak bisa pakai kan? Bisa. Jadi kalau dari voice assistant yang ada di HP juga bisa. Nggak perlu Nes. Gak perlu, cuman ya itu kita harus ngomong ke HP. Iya. Kalau Google Nest kan dia enak ya, kita Tinggal sambil teriak, jalan, tinggal teriak. kita nggak usah pegang apa-apa, tinggal nyuruh doang ibaratnya gitu. Ma celana. Gak pakai Google. Jadi selain itu kita juga udah taruh nih, ini adalah power socket multiple, ini juga smart. Yang mana tuh, Pak? Yang ini barangnya. Oh iya. Nah, oh iya. Ya udah nanti kita demonya di atas aja ya, power socket kita ada yang lain. Nah, cuman ini aku mau kasih lihat aja bahwa ini kita bisa on off nih masing-masing. Dia kan punya 4 colokan plus 3 USB.
Nah, ini kita bisa on off dari jarak jauh, itu masing-masing bisa dikendalikan terpisah. Jadi, ini bahkan kita bisa rename juga. Misalnya nih kita mau rename switch 1, misalnya kita ganti dengan HP buat ngecas misalnya. Switch 2 mungkin misalnya apa, rice cooker atau kipas. Jadi, barang-barang kita yang non smart di rumah itu bisa kita jadikan smart dengan menggunakan si power socket yang smart ini. Kita bisa nyala padamin dari jauh, kita bisa scheduling, bisa timer. Kalau saya pribadi di rumah kepake buat pompa tuh. Jadi pompa tuh tinggal di timer aja nyala 2 jam. Udah deh, tinggal ditinggal, udah nggak usah inget-inget lagi buat mati atau nyalain gitu. Itu kalau yang sifatnya tidak security itu bisa terintegrasi dengan voice assistant. Tapi kalau yang sifatnya security itu memang didesain tidak bisa. Karena nanti orang perintah-perintah open the door nggak tahu siapa, dia iya aja lagi buka pintu, itu serem jadinya, nggak secure lagi gitu. Jadi memang seperti itu desainnya. Nah selain itu, nah ini kita juga punya air purifier. Ini juga di air purifier kami yang besar. Ini juga produk line up dari produk smartphone kami. Jadi coveragenya udah 50 meter persegi, jadi cocok banget nih buat ruang tamu. Mungkin yang ruang tamunya itu los seperti ini yang modelnya gabung sama ruang makan, dapur, itu cocok, udah cover banget nih sama air purifier yang ini nih. Serinya apa, Mbak? Ini serinya P400. Harganya berapa, Mbak? Ini harganya 3.299.000. Di dapur ini kita juga punya nih beberapa peralatan. Salah satunya yang jadi highlight adalah produk security kami ini yang smart alarm gas detector. Kebetulan kita nggak mungkin kan kita bocorin gas LPG di rumah contoh ya Pak. Jadi ini saya demoin sedikit aja kira-kira seperti apa sih kalau misalnya dia bunyi. Nah, jadi sekencang itu gitu loh. Jadi kalau sampai terjadi ada kebocoran gas, kita pasti udah Lagi, Mbak. Udah. berisik. Saya demo. Biasanya nyobain kita pakai korek sih. Ini deteksi asap ya? Apa deteksi apa? Deteksi, gas. Gas ya, gas ya. Jadi kalau di dapur ya mungkin gas LPG. Iya. Atau kalau misalnya Ini berapa duit? ini kita 499.000. Sip. Diborong ya, diborong. Diborong langsung. Rumahnya sekalian lah ya ini mah. Jadi selain bisa ada bunyi alarm juga yang untuk kedengaran dari orang-orang yang ada di rumah, di aplikasi juga dia akan muncul notifikasi. Jadi kita yang ada di luar itu misalnya lagi kerja, lagi aktivitas di luar, kita juga akan dapat warning nih di aplikasi bahwa terjadi misalnya kebocoran gas seperti itu. Serinya apa, Mbak, namanya? Kita cuma ada satu sih, serinya AGD 01. Tapi kita baru ada satu seri aja. Ini gimana Mbak kerjanya ketika tercium bau gitu? Ketika gas yang bocor itu, dia kan ada ini sensornya. Sensor. Menyentuh sensornya, nah itu dia akan bunyi. Dia akan trigger bunyi plus notifikasi di aplikasi Smart. Saya mau tunjukin juga CCTV indoor. Nah, CCTV indoor kita itu udah berisik. Bisa ngomong, bisa ngobrol. Iya, Guys. Iya. Biasanya seperti Ngecek dari kantor ke Iya, rumah kan untuk ya. hasil gambarnya itu kita full HD juga. Dia bisa motion detection, bisa sound detection juga, dan motion detectionnya bisa diatur juga. Cuma misalnya kita cuma mau filter human, Oh. nggak mau Keren, kucing kucing. lewat nggak usah didetect, itu bisa. Yang goib aman ya, goib. Oke. Paranormal activity. Bisa juga kita dialog nih sama yang di Iya. rumah nih. Iya. Nah kalau yang ini kita set dia motion detection, jadi dia putar-putar sendiri terus gitu. Kebetulan dia bisa pan dan bisa tilt juga. Untuk rotasi ke horizontalnya dia udah 355 derajat ya, hampir mentok. Nah kalau untuk rotasi vertikalnya dia 85 derajat. Ini sama ya, Mbak? Intro SD-nya 128. Betul, bisa juga ke cloud, tidak dua cara. Oh, kalau Ini kan pemakaiannya di indoor ya. Itu di indoor. Ketika ada pemasangan di outdoor itu ada kemampuan untuk apa namanya, tahan air atau segala macam. Nah Kalau ini yang outdoor kan pasti ada tuh. outdoor ada. Nah, kalau yang indoor. Kalau yang indoor ini kita kurang rekomen sih untuk pemasangan di luar, karena sebetulnya pemasangan di luar itu kita konsepnya bukan cuma hujan doang, tapi debu sama panas itu juga ngaruh. Makanya kalau untuk barang-barang yang memang peruntukan indoor kita nggak rekomen untuk ditaruh di luar, karena panasnya aja itu udah Berarti takutnya ini bikin rusak. nggak ada sertifikasi IP. Betul. Yang ini memang khusus buat indoor, dan dia kalau ini pakai kabel. Kebetulan yang ini itu sudah di setting supaya rapi penampilannya.
Oh, Tapi tidak ada baterai berarti. oh, ini bukan pakai baterai, ini pakai kabel. Oh, kabel. Sama itu bedanya apa, Mbak? Kalau yang itu dia bawaan dari perumahan, Oh. bukan dari Beda, beda. beda ya. Beda, anak lain. Merek lain. Sudah shoot. Mbak, kalau cloudnya itu berapa giga mbak? Kalau Penyimpan cloudnya cloudnya? itu kita beda-beda sih Mas Bram, hafal nggak kalau Nah, cloud? kalau cloud itu macam-macam ya. Jadi tergantung si user itu mau berapa. Nanti di aplikasinya tinggal masuk ke menu cloudnya, nanti ada penawaran. Langganan gitu ya? Misalkan 5 GB ya, langganan dia per bulan lah semuanya. Kalau yang gratisnya ada nggak? Yang kapasitas gratisnya? Enggak ada. Nggak ada ya? Rumah. Gratisan melulu. Namanya juga nanya. Atau gratis 3 bulan dulu. Trial ya? Trial bisa. Kalau mending sih rekomen kita ya pakai SD card. Iya, Karena SD card bener. saat dia wifi down dia tetap merecord. Jadi di sini kita ada pasang beberapa alat smart home juga. Yang pertama itu ini tadi CCTV indoor yang saya maksud. Yang kita ada varian warna putihnya. Ini contoh aplikasi kalau kita taruh cuman ditaruh aja, nggak usah ditaruh di ceiling. Jadi ini lebih praktis. Kita tinggal nggak perlu panggil tukang, tinggal ditaruh aja. Tampilannya sama, tetap HD dan ini udah kita set bisa motion tracking sama sound detectionnya dia jalan, bisa deteksi juga. Kalau misalnya kita set dia di menu auto, ketika dia detect misalnya ini kualitas udara jelek, dia akan langsung set speed fan-nya ke high, jadi langsung kerja keras nih buat ngebersihin. Nah ini coba ya saya, ini kan auto nih. Kalau high, nah langsung jadi kenceng dia. Ini remote kita yang tadi agak berbeda modelnya. Itu modem, Wifi extender. Wifi extender. Oh. Ya, itu dual plug, itu smart plug kita juga. Jadi kita punya yang tadi yang di bawah yang banyak. Yang gede, ini Ini kecil. yang dual, sama ada yang single. Yang Oh. single ada dipasang tapi di belakang, itu rak di belakang nakas tuh. Colokannya di belakang nakas kita ada pasang. Kalau yang bulat itu dia ada lampu RGB-nya di bagian tengah. Oh, tadi waktu itu. Gunanya itu ya buat tahu misalnya dia lagi nyalain, dia lagi connect nih ke AC, ke TV atau connectionnya error. Itu kebaca dari situ. Kalau yang ini yang fungsi basic lah, dia nggak banyak, nggak ada lampu LED tapi bisa untuk contohnya yang kita nyalain AC ya. Ini berarti fungsinya sama seperti yang di bawah ya? Ini fungsinya sama. Sama kayak yang Di bawah tadi. Jadi ini misalnya kita buat AC yang ini. Coba pakai perintah suara di sini, Mbak. Oh, kebetulan sih nggak ada Google Nest-nya. Oh, nggak bisa ya? Oh. Tapi katanya bisa dari aplikasi. Udah disambungin belum, Mas? Coba aja. Coba aja dulu. Coba apa? Iya, yang dari aplikasi ya. Oke Google. Oh, dari Google Assistant itu. Yang mana tuh? Oh, Ini oke. saya nyalain AC dulu biar nggak panas ya. Tolong dibantu Mas Bram. Kita lihat. Gimana tuh? Oke, Google nyalakan. Oke Google. Nyalakan AC. Udah nyala, matikan kali ya. Oke Google matikan AC. Oh, enggak ini. Kecil suaranya tapi dia nggak. Tapi dia lari ke sini loh. Jadi kayaknya bisa. Secara. Iya, bukan AC yang ini. Iya, jangan, bener. Lantai 2 gitu. Kan ini nomor 2 nih, AC nomor 2. Gitu. Tadi ini namain AC, yang di bawah Ini AC apa ini? namain AC. AC nomor 2. Ini AC tok. AC tok, berarti AC tok. Oke Google matikan AC. Nah kan bener bisa. Yang bawah juga mati. Enggak. AC. Nah, Itu mesti dikasih nama. Asik papa, asik mama. nah yang maksudnya mau saya jelasin juga di sini, ini tuh dia bisa 360 derajat. Jadi meskipun secara angle-nya itu agak susah ya bisa dibilang ya, itu tetap bisa gitu. Harus berhadapan langsung ya dia. Karena dia 360 derajat dan jangkauannya sampai 10 meter secara ini ya, dari remote ke perangkat yang mau dikendalikan. Berarti berbeda dengan yang di bawah tadi. Sama. Kalau yang di bawah sama 300. 360 derajat juga dengan jangkauan 10 meter. Oh. Syaratnya enggak obstacle.
Obstacle, iya, iya. Sini mau nyalain TV semua ya nggak bisa. Iya, 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 Karena obstacle sama tembok. Tapi kalau kayak gini meskipun sudutnya bisa dibilang agak susah tapi tetap bisa. Tipe yang berikutnya. Nah ini coba ya saya atur ya. Sama ini. Ini beda. Jadi udah punya 3 tipe ya air purifier? Iya betul, udah punya 3 tipe. Nah ini saya coba Yang kedua ya, yang medium ya. medium. Dia jangkauannya ini 35 meter persegi. Oke lah buat kamar lah ya, udah cukup. Kamar utama. Keren banget tuh. Kencang tuh, saya rubah soalnya tadi dari yang auto saya rubah jadi high. Itu bisa dari aplikasi. Nah selain dari aplikasi itu panel yang hitam itu juga bisa dipencet-pencet Pencet ya? tuh. Pencet. Bisa on off, bisa nyalain fungsi UV, bisa untuk tadi itu rubah kecepatan, auto high, medium sleep, itu juga bisa semua dari situ. Meternya itu kita masih bagus nih kalau kayak 10. Sama nih bacaan antara di aplikasi, bacaan di panel itu sama 10. 11 sekarang. Gitu. Jadi total ada berapa kategori produk IoT yang dipunyai IT? Kita sekarang itu punya di penerangan nih lampu bulb. Terus kita punya juga di kategori security. Security itu termasuk CCTV, termasuk tadi doorbell, termasuk door lock. Lalu berikutnya kita juga punya home appliance. Untuk home appliance sendiri kita kayak air purifier kita punya 3 macam. Lalu kita punya juga untuk kategori cooking. Kita punya juga untuk yang seperti air remote dan electrical kayak tadi colokan kita punya 3 macam. Yang single plug, dual plug sama yang multiple plug itu yang tadi di bawah sudah didemoin. Seperti itu. Oh, ada tambahan lagi dan memang kebetulan kita belum bawa ke sini karena baru masuk banget. Itu kita punya kategori pet sekarang. Apa? Kategori pet untuk anabul. Oh, anabul. Tuh. Nah, untuk kategori pet itu sekarang kita punya 2 produk. Kita punya pet feedernya yang merangkap di dalamnya ada kamera juga. Jadi kita bisa sekalian manggil-manggil juga tuh. Kalau kita lagi di luar kita bisa manggil tuh makan gitu. Karena itu nanti kita bisa turunin juga tuh makanannya mau seberapa porsinya. Ya itu belum ada, nanti kita siapin ya buat berikutnya. Karena baru masuk banget itu barangnya. Dan yang kedua kita punya pet water fountain juga. Jadi kayak dispenser buat anabul di toko-toko mulai bulan ini. Nah cuman kita belum sempat nih siapin demonya karena memang masih keras banget. Kayak gitu. Nah, Produk yang paling laku apa ya di pasar? yang paling laku saat ini kita paling laku tetap ini sih sebetulnya bulb kita sih. Bulb ya. Ini bulbnya. Ini bakal kayak murah. Yang tengah ya? Ya betul karena RGB itu ya? Enggak. Oh, ini ya. dong. RGB. Nah, Gaming. Kiki gaming. jadi Gaming. jadi blue, green. Ini kan kita bisa redupin juga. Jadi ini redup banget nih. Nah ini sekitar 50% sekitar segini. Jedak-jeduk. Dan ini 100%. Kayak top TikTok lah. Iya, di bawah. Terus warna white-nya itu juga kita bisa ini yang bluish, yang buat supaya kita lebih fokus kerja sih biasanya di bluish ya. Atau kita bisa juga bikin agak kekuningan. Ini biasanya enak buat istirahat nih. Ini juga secara cerahan bisa kita kurangin atau kita tambahkan. Kalau kedap-kedip bisa, Mbak? Kedap-kedip itu biasanya Musik. kita pakai musik. Musik. Jadi ngikutin irama Ngikutin lagu. iramanya. Hmm. Siap. Tidak siduk. TikTok. Itu di situ lah. Nah ini kita bisa, ini juga nih kita bisa schedulein dia mau nyalain kapan aja. Ritme. Musik rhythm dan sebagainya. Kalau schedulein ini biasanya kepake banget sih buat mungkin lampu teras ya. Kita dinyalain jam 6. Terus dipadamin jam 6 pagi, dinyalain jam 6 sore. Jadi nggak perlu kita harus inget nyala padamin lampu terus. Atau even kalau kita lagi keluar rumah, biar kesannya nih kayak seakan-akan di rumah ada orang. Jadi lebih secure aja kan. Kita perintahin dia auto nih, tiap jam 6 udah mulai gelap jam 6 sore biar dia nyala sendiri gitu. So far ada pertanyaan nggak di kita? Aku robotnya nggak didemoin, Mbak. Vakum robotnya kebetulan ini lagi dipakai buat event. Jadi kita sorry banget belum bisa bawa di sini nih. Masih Udah kerjasama dengan berapa developer aja untuk smart home ini?
Kalau saat ini sih kita dengan Agung Sedayu yang sudah on proses, dan kita sekarang lagi ada proses on proses dengan developer lain. Nanti kalau udah kelar prosesnya mungkin kita akan announce segera. Itu mekanismenya gimana sih Mbak? Konsumen akan mendapatkan semua produk yang tadi didemokan atau memang ada Sama developernya kan ya. Tergantung Option. developer ini. Full furnish apa enggak? Jadi developer nawarin paket, mereka bisa Untuk milih material atau gitu. Dan untuk produk-produknya itu dari developernya udah milih yang kira-kira pasti diperluin sama setiap tenan gitu, setiap penghuni. Biasanya sih kayak ini yang saya lupa tunjukin, dia juga ada punya door window sensor nih di sini. Itu apa? Yang kecil, door window sensor. Jadi dia bisa kasih tahu ke kita nih apakah jendela, misalnya kita pasangin jendela, apakah jendela ini terbuka atau tertutup, itu juga bisa. Internetnya itu biasa kalau internet bermasalah juga bisa. itu produk line up kita ada di aplikasi semua. Cuma ke bawah. Yuk.